Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Ayuning Budiati MPPM, selaku dosen mata kuliah Manajemen Strategi. Perkenalkan, saya Elsa Apriana Subastian dengan NIM 666-12430, kelas 3C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis kelompok saya, yaitu kelompok 5 yang berjudul Analisis EVAS, IVAS, SWOT, Strategi, dan Balance Scorecard di Dinas Perhubungan Kota Serang. Melalui presentasi kali ini, saya akan membahas bagaimana strategi manajerial diterapkan dalam upaya mewujudkan transportasi yang aman, nyaman, tertib, dan berkelanjutan di Kota Serang. Baik, selanjutnya ada visi dan misi. Yang pertama itu ada visi, yaitu terwujudnya transportasi yang aman, nyaman, tertib, dan berkelanjutan di Kota Serang. Dan yang kedua itu ada misi. Yang pertama ada meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Yang kedua itu mengembangkan transportasi publik yang ramah lingkungan. Yang ketiga ada mengoptimalkan pengawasan dan pelayanan perizinan transportasi. Dan yang terakhir ada memperkuat tata kelola dan sistem informasi transportasi berbasis digital. Lalu ada tujuan dan sasaran. Tujuan yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas pengawasan lalu lintas dan transportasi. Yang kedua, menyediakan layanan transportasi publik yang efisien dan berdaya saing. Yang ketiga itu meningkatkan kualitas SDM serta pelayanan publik berbasis digital. Dan yang keempat itu ada mewujudkan sistem transportasi aman, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Selanjutnya, sasaran. Yang pertama itu terwujudnya sistem transportasi tertib, aman, dan efisien. Yang kedua, peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan transportasi. Yang ketiga itu tersedianya sarana dan prasarana transportasi publik yang layak. Yang keempat yaitu meningkatnya kinerja keuangan dan efektivitas pelayanan. Dan yang terakhir, telaksananya tata kelola administrasi berbasis teknologi. Selanjutnya ada faktor internal yang terdiri dari komponen 6M, kekuatan, dan kelemahan. Yang pertama yaitu ada man, sumber daya manusia. Kekuatannya, SDM berpengalaman di bidang transportasi dan pelayanan publik. Kelemahannya yaitu literasi digital dan kemampuan analisis data pegawai belum rata. Yang kedua yaitu money atau anggaran. Kekuatannya yaitu didukung APBD dan retribusi layanan transportasi, kir, trayek, dan parkir. Kelemahannya yaitu anggaran operasional dan infrastruktur transportasi masih terbatas. Yang ketiga yaitu metode kebijakan. Kekuatannya yaitu tersedia SOP layanan, perizinan, dan pengawasan transportasi yang jelas. Kelemahannya yaitu belum semua SOP terintegrasi dengan sistem digital atau berbasis data. Yang keempat yaitu material atau sarana dan prasarana. Kekuatannya adanya fasilitas ATCS, uji kir, dan pos pengawasan lalu lintas. Kelemahannya yaitu sarana transportasi publik dan fasilitas halte masih kurang memadai. Yang kelima ada mesin, yaitu teknologi dan peralatan. Kekuatannya mulai menerapkan layanan digital seperti e-kir dan sistem pengawasan lalu lintas. Dan kelemahannya itu sistem digital belum terintegrasi penuh antar bidang dan belum real time. Dan yang kelima yaitu ada market atau stakeholder dan pengguna layanan. Nah, kekuatannya itu ada pendukung pemerintah daerah dan kepercayaan publik terhadap layanan di sub cukup baik. Dan kelemahannya yaitu kesadaran masyarakat terhadap keselamatan dan disiplin baru lalu lintas masih rendah. Selanjutnya ada faktor internal, yaitu komponen 6M, peluang dan ancaman. Yang pertama ada MAN, yaitu SDM eksternal. Peluangnya yaitu adanya peluang kerjasama dengan universitas dan komunitas transportasi untuk pengembangan SDM. Ancaman yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban lalu lintas. Yang kedua yaitu ada money atau pendanaan eksternal. Peluangnya yaitu dukungan dana pusat melalui program Smart City dan digital layanan publik. Ancamannya yaitu ketergantungan pada APBD membuat inovasi tergantung pada kemampuan fiskal daerah. Yang ketiga ada metode, yaitu regulasi atau kebijakan. Peluangnya yaitu kebijakan nasional mendukung transportasi hijau dan digitalisasi transportasi. Dan ancamannya yaitu regulasi transportasi sering berubah menuntut adaptasi cepat dari instansi daerah. Yang keempat ada material, peluangnya adanya rencana pembangunan transportasi perkotaan dari pemerintah provinsi. Ancamannya yaitu pertumbuhan kendaraan pribadi dan kepadatan lalu lintas menyebabkan kemacetan dan polusi. Yang kelima ada mesin, yaitu teknologi. Peluangnya adalah kemajuan teknologi mendukung sistem pengawasan lalu lintas otomatis. Dan ancamannya yaitu resiko gangguan teknis atau keamanan data dalam sistem digital transportasi. Dan yang terakhir ada market, yaitu stakeholder dan masyarakat. Peluangnya yaitu meningkatkan kebutuhan masyarakat akan transportasi publik yang aman dan efisien. Dan ancamannya kurangnya kepercayaan masyarakat jika layanan publik lambat atau tidak transparan. Selanjutnya ada tabel IVAS, yaitu ada faktor internal, bobot, rating, dan skor. Yang pertama itu ada SDM berpengalaman di bidang transportasi, bobotnya 0,15, ratingnya 4, skornya 60. Yang kedua itu ada fasilitas ATCS dan kir digital, bobotnya 0,10, ratingnya 3, dan skornya 30. Yang ketiga, struktur organisasi dan SOP yang jelas dengan bobot 0,10, rating 3, dan skor 30. Yang keempat, infrastruktur transportasi publik terbatas dengan bobot 0,15 dengan rating 2 dan skor 30. Yang kelima, literasi digital pegawai masih rendah dengan bobot 0,10, rating 2, dan skor 20. Dan yang terakhir, sosialisasi keselamatan kurang optimal dengan bobot 0,10, rating 2, dan skor 20. Jadi total skor IVAS yaitu 1,90.
Lalu pada tabel EVAS yaitu faktor eksternal dengan bobot, rating, dan skor. Yang pertama itu dukungan program Smart City dan digitalisasi dengan bobot 0,15, rating 4 dan skor 60. Yang kedua, kerjasama dengan universitas dan swasta dengan bobot 0,10, rating 3 dan skor 30. Yang ketiga, kebutuhan transportasi publik meningkat dengan bobot 0,10, rating 3 dan skor 30. Yang keempat itu pertumbuhan kendaraan pribadi meningkat dengan bobot 0,15, rating 2 dan skor 30. Yang kelima itu anggota daerah terbatas dengan bobot 0,10, rating 2 dan skor 20. Dan yang terakhir, kesadaran disiplin lalu lintas dengan bobot 0,10, rating 2 dan skor 20. Jadi dengan total skor EVAS yaitu 1,90. Kuadran diagram yaitu nilai EVAS 1,90 dan nilai IVA 1,90. Posisi di sub Kota Serang berada di kuadran 1 yaitu pertumbuhan atau growth. Artinya bahwa di sub ini memiliki kekuatan internal yang tinggi serta peluang eksternal yang besar. Sehingga strategi yang tepat adalah strategi agresif atau pertumbuhan. Di sub ini juga berada pada kondisi yang stabil untuk memperluas program dan meningkatkan kinerja secara signifikan. Pada poster analisis balance scorecard Dinas Perhubungan Kota Serang ini, yaitu finansial sebesar 83%, customer sebesar 87%, internal 81%, dan learning growth sebesar 78%. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.